Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3, kelompok 2 Biologi. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Amalia. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza Kusnanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halil Hamzah. Perkenalkan, nama saya Erika Nur Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Eka Febriana. Perkenalkan, nama saya Waludin. Kami di sini akan melakukan percobaan in house untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Alat dan bahan perangkat 1 diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Isi toples dengan air, kemudian isi botol dengan air sampai penuh dan tidak ada oksigen. Lalu pada corong masukkan tanaman hidrilla. Pasang rapat corong dengan botol hingga tidak ada yang bocor. Isi penuh corong dengan air hingga penuh, kemudian di dalam air pasang rangkaian alat ke dalam toples. Kami memasang rangkaian di dalam air agar tidak ada oksigen yang masuk. Lalu simpan di bawah sinar matahari langsung, kemudian amati setelah 5 menit. Setelah 5 menit diamati, ternyata terdapat gelembung dalam jumlah sedang. Alat dan bahan perangkat 2 diberi NaHCO3. Pada perlakuan yang kedua, yaitu dengan penambahan NaHCO3, lakukan hal yang sama seperti perlakuan pertama, tetapi dengan penambahan NaHCO3. Beri 1 sendok NaHCO3 ke dalam air dan aduk hingga merata. Setelah alat selesai dirangkai, selanjutnya simpan di tempat yang cukup cahaya dan amati selama 5 menit. Setelah diamati selama 5 menit, jumlah gelembung yang terlihat sangat banyak. Alat dan bahan perangkat 3 yang diberi es batu. Pada perlakuan yang ketiga, yaitu dengan menambahkan es batu, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan menambahkan es batu. Masukkan es batu ke dalam air hingga suhu menjadi dingin. Setelah selesai, simpan di tempat yang cukup cahaya dan amati selama 5 menit. Setelah diamati selama 5 menit, hanya terdapat sedikit jumlah gelembung yang terlihat. Alat dan bahan perangkat 4 yang ditambahkan air panas. Ukur suhu kepanasan air menggunakan termometer. Pada perlakuan yang keempat, yaitu dengan menambahkan air panas, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan menambahkan air panas. Tambahkan air panas hingga suhu berubah menjadi 40 derajat. Selanjutnya, simpan di tempat yang cukup cahaya dan amati selama 5 menit. Pada perlakuan keempat yang ditambahkan air panas, setelah diamati selama 5 menit, terdapat banyak gelembung. Alat dan bahan perangkat 5 yang diletakkan di tempat teduh yang tidak terkena cahaya langsung. Pada perlakuan yang terakhir, cukup lakukan hal yang sama seperti perlakuan yang pertama, tetapi simpan dan amati di tempat teduh yang tidak terkena cahaya. Setelah disimpan di tempat teduh yang tidak terkena cahaya, amati selama 5 menit. Setelah 5 menit, gelembung yang keluar hanya sedikit,
karena kurangnya intensitas cahaya. Pada gambar tersebut menjelaskan data hasil pengamatan. Berikut adalah data hasil pengamatan. Pertanyaan nomor 1 yaitu, pada perangkat berapakah yang paling sedikit terdapat gelembung? Mengapa demikian? Jawabannya adalah, perangkat yang paling sedikit terdapat gelembung adalah perangkat 3 dan perangkat 5. Pada perangkat 3 yaitu dengan penambahan es batu, dan pada perangkat 5 yaitu yang diletakkan di tempat yang teduh. Pertanyaan nomor 2, pada perangkat berapakah yang paling banyak terdapat gelembung? Mengapa demikian? Jawabannya adalah, perangkat yang paling banyak terdapat gelembung adalah pada perangkat 2 yaitu dengan penambahan NaHCO3. Pertanyaan nomor 3, apakah tujuan penggunaan NaHCO3, air hangat, dan es batu? Jawabannya adalah, tujuan penambahan NaHCO3 adalah untuk digunakan sebagai sumber penghasil karbon dioksida. Tujuan penambahan air hangat adalah untuk memberikan suhu panas yang bisa meningkatkan laju fotosintesis. Dan penambahan es batu adalah untuk membuktikan bahwa suhu mempengaruhi laju fotosintesis dan membuktikan juga bahwa penambahan es batu bisa memperlambat laju fotosintesis. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada percobaan Ebbinghaus tadi yaitu, yang pertama adalah suhu, yang kedua intensitas cahaya, dan yang ketiga adalah kadar karbon dioksida. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.